Record lagi ya. Nah, kita masuk coba bahas ya persoalan dilema dengan AI. Bapak Ibu udah dengar recording dari apa yang diskusi yang lalu itu ya. Eh, saya nggak akan mengulang dari sana. Bapak Ibu bisa ikuti lagi kalau dibutuhkan. Tapi tema-tema yang sama yang ada di recordingnya itu kita bahas lagi, kita move on ke level berikutnya ya. Jadi kita ada di persimpangan jalan di mana AI itu menghasilkan banyak sekali dilema ya. Eh, di recording yang lalu, kalau Bapak Ibu simak ada kisah tentang Kasparov yang kalah main catur ya dari Deep eh, Deep Blue ya, itu tahun 1997. Ya, jadi udah hampir 20 tahun yang lalu sebenarnya ya. Jadi teknologi AI itu udah lama. Dan catur itu sebenarnya problem yang cukup cukup terdefinisi dengan baik sehingga salah satu problem yang dipecahkan oleh AI dengan cukup awal adalah pemain catur ya. Nah, habis itu kasus yang terkenal yang lain habis Kasparov ini Vladimir Kramnik. Kramnik ini juara catur berikutnya yang ngalahin Kasparov setelah era Kasparov itu lewat ya. Tahun 2006 ada artikel ini ya di The Spiegel. The Spiegel itu majalah Jerman ya yang mempertanyakan apakah Kramnik ini adalah the last man yang bertahan melawan mesin begitu ya. Karena secara konsensus zaman sekarang AI itu diyakini bisa mengalahkan pecatur manusia terkuat manapun. Begitu ya. Dan Kramnik ini tahun 2006 ini artikelnya kalah sama Deep Fritz. Tapi tahun 2002 dia menang sama Deep Fritz ya. Dan di dalam artikel ini dibahas juga waktu tahun 2002 lawan Deep Fritz 7 ya waktu itu ya. Kramnik ini dan tim analisnya menemukan kelemahan ya di dalam Deep Fritz ya. Ada posisi-posisi tertentu yang si Deep Fritz-nya itu mainnya kurang gitu bagus karena ada kelemahan di programnya, terutama yang terkait dengan double pawns ya, bidak ganda. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang main catur kali tahu juga ya positioning catur kalau bidak ganda itu susah di defend gitu ya. Dan kalau pemain itu sama kuat, dia akan mengandalkan sampai ke end game ya permainan terakhir itu bidak jadi menentukan gitu karena nanti ada yang bisa promosi jadi queen. Terus kalau dia sulit dilindungi nanti probabilitas promosinya jadi lebih rendah terus nanti kalah gitu di permainan akhir gitu ya. Nah, rupanya Di Vries punya kelemahan itu sehingga dieksploitasi ya. Terus berhasil Kramnik menang tahun 2002. Tapi tahun 2006 ini nggak berhasil ya. Dan kekalahan Kramnik ini cukup spektakuler ya. Ada di YouTube ada orang yang share gamenya Kramnik ya terus analisis kesalahannya. Karena buat seorang juara dunia ya itu blind spot tuh si Vladimir Kramnik ya. Di dalam satu langkah dia kena skakmat tapi dia nggak lihat karena itu analisisnya ya adalah karena saking dia main sama mesin yang udah terlampau cerdas ya ini udah generasi yang lebih jauh lagi daripada mesin yang ngalahin Kasparov gitu ya. Dia berasumsi bahwa cara berpikirnya Di Fritz itu pasti yang lebih kompleks gitu sehingga skakmat satu langkah yang mengancam dia ignore ya blind spot padahal apa blind spot semacam itu harusnya nggak terjadi pada Grandmaster yang jam terbangnya udah sangat tinggi apalagi juara dunia gitu ya sehingga analis itu bilang mungkin itu psychological bias tuh tapi dari sejak zaman Kasparov kan dalam berbagai analisisnya juga udah muncul ya bahwa permainan catur tuh permainan yang sangat psikologis ya orang itu kalah karena secara psikologi dia kalah duluan gitu ya. eh Bapak Ibu lihat juga ya apa liputan New Yorker itu yang menceritakan permainan-permainan Kasparov yang paling hebat ya waktu dia ngalahin Karpov misalnya dia cerita Karpov itu habis rehat sama tim analisnya terus masuk ke ruangan itu ya wajahnya murung terus si Kasparov tuh nangkep wajahnya si Karpov itu murung ya padahal di dalam analisisnya sendiri posisi dia nggak menguntungkan gimana dan mungkin dia nggak terlalu yakin juga dia bisa menang tapi lihat wajah Karpov lawannya murung, dia tiba-tiba keyakinannya naik bahwa ini pasti bisa nih dimenangkan partainya gitu. Jadi permainan catur itu permainan yang sangat psikologis ya, sangat sangat berat di psikologinya dan waktu Kasparov kalah lawan Deep Blue juga ya ditenggarai karena Kasparov itu kaget. Eh, Deep Blue itu mengambil langkah mengorbankan kuda demi posisi jangka panjang.
ya, dan Kasparov itu punya asumsi bahwa mesin tuh nggak bisa bermain yang kayak gitu. Mesin itu bermainnya brute force ya, pakai perhitungan ke depan, keuntungan material yang jelas, nggak bisa main korban-korbanan kayak gitu tuh, nggak bisa gitu ya. Terus pada hari itu Deep Blue-nya main yang kayak gitu karena program pembukaan itu udah disediakan ya sama sama apa, eh saintis-saintis yang bikin Deep Blue-nya. Terus tiba-tiba Kasparov itu kaget karena Deep Blue-nya bereaksi di luar dugaan dia. Terus karena dia secara psikologis itu jatuh, dia kalah oleh dirinya sendiri gitu ya, kata kata banyak analis terhadap terhadap gamenya itu. Nah, masalahnya tentu sekarang yang menjadi pertanyaan kita ya adalah, eh, secara konsensus ya, mesin pemain catur itu dianggap udah terlalu kuat dan nggak ada manusia yang bisa ngelawan ya. Magnus Carlsen yang sekarang juara dunia secara resmi belum pernah ada game resmi lawan AI lagi, karena game resmi manusia kalah sama AI itu gamenya Kramnik itu tahun 2006 ya. eh Terus gimana ya? Apakah, eh, kan pertanyaan-pertanyaan AI zaman sekarang adalah apakah kalau AI itu nanti jadi lebih cerdas dari semua manusia, itu apakah, eh, keberadaan manusia itu eksistensinya terancam gitu ya. Nah, jadi ini pertanyaan yang menghantui ya semua saintis AI begitu ya. Dalam konteks mesin catur udah jadi konsensus. Nggak ada yang bisa ngalahin mesin catur yang paling kuat ya. Mesin catur yang paling kuat misalnya namanya Stockfish atau apa. Tentu kalau Bapak Ibu main sama ChatGPT ya, main catur sama ChatGPT bisa menang masih gitu ya. Terutama kalau master lah. Kalau kalau elo ratingnya rendah kayak saya cuman 1.300-an gitu ya, dipecundagi juga kali sama ChatGPT ya, karena jam terbangnya kurang banget gitu ya. Tapi kalau yang Grandmaster atau apa yang elo ratingnya di atas 2.000 gitu ya, ya sama ChatGPT bisa menang karena ChatGPT bukan yang specialized buat catur. Ya, dia dia lebih lebih general purpose gitu ya. Tapi kalau main sama mesin catur yang paling kuat ya, itu kayak adu lari sama mobil balap gitu ya, nggak bakal menang. Manusia terhebat manapun yang menang Olimpiade apapun, main apa adu lari sama mobil balap ya nggak ada yang menang gitu. Dan AI pemain catur udah sampai level itu. Ya. Di satu sisi ya, good newsnya ya, good newsnya adalah, AI kan ditakutkan akan menghabisi job manusia ya. Tapi kan pemain catur manusia sampai sekarang tetap ada ya, walaupun nggak ada pemain catur yang bisa ngalahin mesin gitu ya zaman sekarang kan konsensusnya gitu. Tapi pemain catur Magnus Carlsen tuh masih bertanding kok, masih jadi selebriti di YouTube ya. Terus pertandingan catur juga masih ada. Ya. Eh, Pelari Olimpiade juga masih ada ya, walaupun lawan Lamborghini nggak pernah menang, tapi adu lari 100 meter sprint masih ada ya. Di tingkat level dunia juga masih ada. Ya. Jadi apakah AI akan menghabisi job kita? Mungkin nggak sesederhana itu sih. Ya karena, di dalam disrupsi teknologi di dalam sejarahnya juga ya, misalnya banyak analis itu bilang, waktu ada komputer, orang berpikir ya pekerjaan teller banking itu akan langsung habis. Semua dipecat. Karena di bank udah nggak perlu teller ya, pakai komputer aja gitu. Terus ada internet lagi, ya makin dipecat juga gitu ya. Tapi buktinya sampai hari ini kalau saya ke cabang bank di sebelah masih ada tellernya, masih ada CS-nya gitu ya. Memang sih berkurang ya. Tapi berkurangnya mungkin terutama karena ada mobile banking ya. Bukan karena ada internet dan bukan karena ada komputer ya. Jadi mungkin apa, erosi pekerjaan manusia itu jauh lebih lambat daripada yang ditakutkan orang. Cuma kadang-kadang perusahaan-perusahaan besar itu PHK duluan, ya mau mengambil keuntungan dulu secara cepat ya. Terus lama-lama dia sadar, jangan-jangan saya tetap butuh orang gitu ya, saya hire lagi aja diam-diam gitu ya. Tapi PHK-nya besar-besaran gitu. Dan mungkin waktu dia hire lagi, dia hire yang lebih muda karena lebih ekonomis, eh, dan mungkin lebih bisa keep up ya dengan tren teknologi terbaru gitu ya. Jadi ada keuntungan ganda melakukan PHK ya, yang which is mungkin itu penyakit digital kapitalisme yang berusaha diperangi oleh Bu Melani juga gitu ya. Tapi tendensi itu ada di pekerjaan. Cuma mungkin bahwa AI itu menghabisi job manusia begitu saja mungkin juga enggak ya. Jadi, fenomenanya agak agak gray area gitu. Dan mungkin kita bisa ada peluang-peluang sih ya, walaupun juga ada ancaman-ancaman yang cukup serius ya. Nah, itu dari persoalan mesin catur ya. Coba kita lihat lagi dilema berikutnya ya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar silakan di sela aja saya ya.
Nah, di recording yang sebelumnya Bapak Ibu juga ada dengar diskusi soal ini ya, aplikasi yang sangat legendaris ya dari Target ya, supermarket yang di Amerika. Itu artikelnya dari tahun 2012 bahkan udah heboh bahwa si Target itu bisa memprediksi kehamilan karena kalau keluarga yang punya anak gadis hamil itu berubah pola konsumsinya ya, mulai belanja di Target ya karena dikirimi iklan produk-produk bayi gitu misalnya ya, pola kehidupan di keluarga itu yang karena kelahiran seorang anak itu berubah drastis ya, nanti eh, customer baru ini yang ke target akan terus-terusan ke target gitu ya. Jadi itu yang diharapkan karena ada fase yang sangat penting dalam kehidupan keluarga yaitu kelahiran anak akan bisa membuat pola konsumsi itu berubah sehingga kalau target itu bisa meramalkan eh, anak gadis itu kapan hamil dan butuh produk-produk tertentu yang untuk mempersiapkan kelahiran bayi gitu ya, dia bisa merubah pola konsumsi satu keluarga secara keseluruhan gitu ya. Dan apa, cerita anekdotnya itu ya sampai bapaknya jadi marah ya karena merasa enggak, anak saya enggak hamil gitu ya, toto beneran hamil gitu, sehingga target itu lebih tahu apa yang terjadi di rumah seseorang dibanding bapaknya sendiri gitu ya. Nah, masalahnya ya adalah targeted ads itu sekarang udah jadi barang biasa ya, karena kan bisa market basket analisis ya, dari belanjaan-belanjaan orang itu bisa diteliti ya, dan diprediksi orang itu kalau belanja hal-hal ini, misalnya kalau kehamilan tuh prediksinya dari apa, beli tas yang besar atau beli suplemen tertentu, vitamin ya, beli apa, karpet yang buat apa, anak-anak warnanya cerah gitu ya. Jadi ada tuh belanja-belanjaan yang kalau dibelanjain sama-sama meningkatkan probabilitas kehamilan. Nah, masalahnya di Argentina ya, di artikel ini, artikelnya cukup baru ya tahun 2022, ada cara yang sama ya, tapi bukan dari belanjaan lah, melibatkan data yang lebih luas ya untuk memprediksi kehamilan dari anak-anak gadis ya. Eh, dan apa? Ini kasusnya masuk juga di artikel The Wired begitu ya. Judulnya The Case of the Creepy Algorithm That Predicted Teen Pregnancy. Jadi ini agak menyeramkan gitu ya karena datanya mungkin sekitar 200 ribuan ya diambil, eh, puluhan ribu ya atau 12 ribu katanya gadis antara umur 10 sampai 19, jadi gadis sangat muda gitu ya. Lalu mereka di track datanya, bahkan ada agen-agen yang turun ke lapangan ya untuk mendapatkan data yang lebih lengkap gitu ya. eh Ngambil foto, survei, ambil lokasi GPS dan lain sebagainya. Dan apa yang kesamaan dari data orang-orang ini yang di track adalah mereka tuh miskin. Ya sehingga mungkin logikanya adalah menghindari kehamilan di lapisan masyarakat yang miskin, terutama gadis-gadis ini migran ternyata di populasi itu ya, gadis-gadis migran dari Amerika Selatan, negara-negara miskin di sekitar Argentina yang pindah ke Argentina. Terus kalau lapisan masyarakat menengah ke bawah, masyarakat miskin kan memang ada risiko-risiko tertentu ya, misalnya kehamilan yang apa, di luar nikah ya, nanti jadi single parent, akses ke pendidikan jadi lebih susah ya, sehingga mungkin anak-anak yang lahir itu punya kecenderungan terlibat kriminalitas, drugs dan lain sebagainya dengan potensi yang lebih besar gitu ya. Nah, cuma masalahnya adalah ini berarti target projectnya ya bukan sekedar buat advertisement nih. Ini adalah population control ya. Eh, itu seberapa etis ya kita melakukan population control ya, dan punya nuansa diskriminatif ya karena ini mentargetkan lapisan masyarakat menengah ke bawah yang dianggap sebagai risiko ya terhadap populasi yang lebih besar gitu ya, karena potensi untuk kriminalitas dan problem-problem masyarakat yang lebih luas ya. Untungnya sih nggak ada deskripsi nanti hasil hasil prediksi AI itu diapain ya, apa misalnya apa, perempuan-perempuannya diharuskan jadi sterilisasi gitu ya. Jadi apa, eh, ini jadi sangat dekat dan sangat mengerikan, dekat kayak engineering masyarakatnya yang berusaha dilakukan oleh Hitler ya jadinya ya, karena dianggap ada masyarakat yang lebih tinggi, keturunan Arya, terus Yahudi itu dianggap sebagai sampah masyarakat gitu ya, jadi harus dibasmi begitu karena supaya menyisakan di populasi itu masyarakat yang terbaik.
Tapi masalahnya kan siapa yang menilai ya, masyarakat yang lebih baik dan lebih buruk itu ya. Dan kalau kita bilang ini AI untuk keuntungan masyarakat, keuntungan siapa gitu ya? Yang ada adalah penindasan terhadap terhadap yang lemah ya. Nah, jadi ini mulai mulai sangat creepy ini ya. Aplikasi tetap sama ya, teen pregnancy prediction gitu ya. Tapi mulai sangat mengerikan gitu ya, dengan cepat bisa bisa mengarah ke sana ya, sehingga punya sensitivitas ya terhadap ada dilema yang semacam ini. Terus kita berusaha mendekonstruksi justru ya approach-approach yang semacam itu ya, dan menggali lagi dari tradisi keagamaan ya untuk bisa merespons ya terhadap tendensi yang kayak gitu, mungkin memang sangat dibutuhkan ya, karena dengan sangat cepat orang berusaha mengambil keuntungan kali ya dari approach yang semacam ini, karena lebih mudah untuk dilakukan di zaman AI ya. Nah, ini dilema yang lain ya yang muncul juga di zaman kita, yaitu terkait sama aplikasi robot taksi ya. Dan ini banyak sekali ya perusahaan besar big tech yang berusaha bikin ya. Amazon punya robot taksinya sendiri, Tesla punya, Google punya gitu ya. Karena kalau big tech itu jualan mimpi ya, misalnya kan sebenarnya kalau ekonom itu realistis ya, mereka akan dengan cepat bilang ya Google itu sebenarnya bukan perusahaan teknologi, itu perusahaan iklan ya. Amazon itu perusahaan retail gitu ya. Terus Tesla itu jualan mobil gitu ya. Nah, tapi dari sisi perusahaan itu mereka nggak mau ya, karena diposisikan seperti itu, mereka nggak bisa menarik investasi pihak-pihak yang bakar uang karena eh, berusaha menggapai mimpi-mimpi gitu ya. Makanya Amazon selalu bilang kita bukan retail, kita tuh perusahaan teknologi ya. Which is ada benarnya juga, karena mereka jualan cloud ya. Produk mereka yang paling menguntungkan itu bukan retailnya. Retailnya mah mungkin rugi-rugi aja ya, karena kalau mereka nggak tekan harga, marginnya lebih rendah daripada toko toko tradisional ya, mereka sulit jualan juga gitu ya. Tapi mereka jualan cloud ya. Amazon Web Services itu yang menghasilkan keuntungan gitu ya. Ya Google kalau bisa dibilang dia bukan perusahaan iklan, ya ada benarnya juga, banyak benar ya, karena Android itu punya Google, YouTube punya Google ya. Eh, Google Map walaupun digratiskan itu teknologi Google juga. Jadi sebenarnya ya dia dia banyak ya spektrum produknya, tapi memang uang besar dia datang tetap dari iklan ya. Jadi ada gray area itu, perusahaan-perusahaan besar itu nggak mau, tapi di diasosiasikan dengan produk tertentu. Tesla nggak mau jualan mobil, dia akan mengklaim dia jualan apa eh, servis untuk ke ruang angkasa gitu ya. Termasuk robot taksi ya, karena robot taksi masih menarik investasi, orang masih mau buang uang untuk dibakar ya kalau kalau robot taksi, karena ada nuansa AI. Kalau cuma sekedar jualan mobil listrik udah nggak bisa ya, karena BYD jauh lebih kuat ya daripada Tesla gitu ya. Nah, masalahnya jualan robot taksi itu, kalau Bapak Ibu lihat di recording diskusi yang sebelumnya ya, ada moral dilema itu ya. Kalau kalau taksinya mengandalkan AI ya, terus di situasi yang sulit, yang nggak bisa ada pilihannya win-win gitu ya, harus mengorbankan. Apakah taksinya akan memilih mengorbankan pejalan kaki atau si pengemudi misalnya? Ya nabrak pohon atau nabrak pejalan kaki gitu misalnya ya. Nah, terus AI-nya harus ngambil decision making itu yang menghasilkan dilema etika itu, gimana caranya gitu ya. Kalau dia dikasih standar utilitarian gitu aja ya, dia akan memilih udah nabrak pohon aja ya, pokoknya korbankan si pengemudi karena di jalanan itu banyak orang ya, utilitarian ya, satu orang mati lebih baik daripada 5 orang mati, itu jelas hitungannya gitu misalnya ya. Nah, tapi kalau jalanan itu dipenuhi sama mobil-mobil robot taksi yang kayak gitu, itu gimana gitu ya. Jadi at least ada 5 dilema ya yang di listing di artikel Forbes ini ya, yaitu kalau si robot taksinya harus ada program yang predetermined ya, decision gitu. Misalnya selamatkan selalu wanita dan anak-anak ya. Kalau ada kapal tenggelam, kaptennya tahu ya bahwa itu memang prioritas ya. Selamatkan wanita dan anak-anak dulu. Kapten harus yang paling akhir meninggalkan kapal tenggelam gitu ya. Terus laki-laki juga belakangan ya, karena mungkin lebih punya kekuatan fisik ya untuk menyelamatkan diri gitu. Tapi wanita dan anak-anak harus didahulukan gitu misalnya. Nah, apakah boleh ya misalnya AI-nya di pre-program semacam itu gitu ya? Apakah itu bijak? Itu problem etika yang nggak mudah gitu ya.
Terus keputusan terakhir harus ditaruh di siapa? Di AI-nya, karena AI itu bisa dingin tanpa perasaan, presisi, sedangkan manusia itu nggak akurat, perasaannya gampang bimbang gitu ya. Apa, rasa kemanusiaannya bisa bisa dimanipulasi begitu misalnya ya. Nah, jadi ada problem-problem itu. Terus belum lagi kalau mobilnya bisa di-hacking. Ya kan, mobilnya mungkin harus mengandalkan internet juga ya, at least untuk komunikasi, tapi jangan-jangan otak AI-nya juga ditaruh di cloud. Kalau dia kena hack, terus gimana ya? Siapa yang harus bertanggung jawab ya terhadap apa, behavior mobil yang semacam itu ya. Jadi terlalu banyak dilemanya. Banyak engineer juga yang berpikir jangan-jangan apa, robot taksi itu nggak bisa ya secara teknikal benar-benar kita selesaikan ya, karena problem prediksi itu kan selalu tetap ada semacam akurasi tertentu ya yang bisa salah. Lantas beban kesalahan itu menghasilkan moral dilemanya mau ditaruh di siapa gitu ya. Dan problem teknikalnya aja mungkin sulit ya secara prediction algorithm, tapi problem dilemanya hampir nggak ada solusi gitu ya. Jadi gimana gitu ya, apakah beneran bisa ya mimpi robot taksi itu gitu. Tapi at least dilemanya real dan butuh dijawab juga, solusinya sulit ya. Nah, terus ada paper lain nih. Ini tahun 2024 ya. Papernya sih muncul di jurnal yang bisa agak dipertanyakan ya, karena terindikasi predatory ya. Sustainability ini jurnalnya MDPI bayarnya mahal ya, dari Eropa ya. Nah, cuman papernya sih kalau dibaca biasa aja ya, dan apa, logikanya cukup cukup logis ya. Jadi ilmuannya ini berusaha tanya ya, kalau si robot taksinya itu menganut paham tertentu di programnya, apakah customer itu lebih bersedia mengadopsi gitu ya. Dan di dalam paper ini temuannya adalah kalau menghadapi troli dilema itu ya, yang bunuh satu orang atau bunuh 5 orang gitu ya, kalau si algoritmanya itu egosentrik ya, menyelamatkan satu orang, yaitu si pengemudi, bunuh 5 orang nggak apa-apa gitu ya. Kalau egosentrik, si customer lebih bersedia mengadopsi robot taksi yang diprogram egosentrik semacam itu. Dan ini ya logis juga ya, si pengemudi apa, AI-nya ini pingin diutamakan gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa membayangkan juga dengan cepat jalanan kita chaos ya kalau mobil-mobilnya semua egois gitu ya, AI-nya gitu misalnya ya. Eh, dan kalau perlu mungkin mobilnya dipersenjatai ya supaya bisa mengorbankan pihak lain ya kalau apa, pengemudi dia harus diselamatkan gitu misalnya ya, atau apa gitu ya. Nah, jadi nah, apakah kalau ujung-ujungnya customer behavior itu kayak gini ya, dan kita dilematis ya terhadap solusi AI-nya, apa bisa ya AI yang semacam ini kita lepas ya, kita rilis ke pasar dan ke jalanan gitu ya. Jadi itu dilema yang nggak mudah juga ya. Terus apa, customer behaviornya udah di backup ya oleh oleh penelitian juga gitu ya, udah terpublikasi juga gitu. Jadi ada dilema-dilema yang real ini kalau Bapak Ibu move on dari recording yang lalu itu ya. Kalau yang diskusi yang di recording lalu itu sih mungkin walaupun sangat dilematis tapi masih cukup positif ya. Misalnya Kasparov masih positif bahwa kita harus hidup berdampingan dengan AI. Yang diskusi kita hari ini nih lebih lebih pesimis realis nih. Ya, jadi Bapak Ibu kalau nulis paper yang Clash Against Culture ya, lebih bisa kali pakai material-material yang ada di sini gitu ya. Nah, ini dilema AI kalau dipakai di pengadilan. Ya, jadi ada yang mulai berpikir ya bahwa pengadilan itu kan harus ngambil decision ya. Masalahnya kan itu ya. Misalnya eh, kalau di Indonesia apa sih kasus pengadilan yang rame itu ya, ijazah Jokowi gitu ya, yang nggak selesai-selesai ya. Udah setahun lebih ya gitu ya. Udah kasih ke AI aja lah gitu ya. Semua dokumennya kasih ke AI, udah suruh putusin aja lah asli atau nggak asli gitu ya. Roy Suryo bohong atau nggak bohong, udah ya, apa, transkrip kesaksiannya aja diserahin ke AI ya, putusin gitu ya. Nah, kayaknya sih kalau di level pengadilan yang sangat high stake semacam itu nggak ada sih ahli atau apa, ahli hukum yang
atau hakim yang berusaha ya nge-push AI untuk aplikasi yang semacam itu tuh at least saat ini belum ada ya. Tapi mulai ada pemikiran gimana kalau kasus-kasus yang lebih simpel ya, cuman misalnya kasus denda sederhana ya, tilang gitu ya, cuman buat mutusin apakah ditilang atau enggak, seberapa besar dendanya gitu ya. Itu kan cuman perkara-perkara yang cenderung lebih sepele ya, nggak sangat tinggi risikonya gitu ya. Ya udah kasih AI aja. Toh pengadilan kita selalu keteteran jumlah apa kasus itu ngantri, jumlah hakim itu prosesnya lambat dan sebagainya. Ya, boleh nggak sih begitu ya? Dan mulai ada yang coba-coba gitu ya, kasih kasih AI aja. Nah, artikel yang ini mempermasalahkan approach yang semacam itu. Ya, ini artikelnya muncul di The Conversation, masih cukup baru ya, April 2026. Argumen dia adalah gini ya, layanan hukum ya atau hak hukum itu ya bukan perkara menghasilkan keputusan lewat pengadilan. Tugas pengadilan ya bukan menyediakan keputusan. Tugas pengadilan ya adalah menyediakan hak hukum untuk orang yang mencari keadilan di pengadilan. Hak hukum itu apa? Hak hukum itu adalah hak untuk didengarkan. Ya, dan didengarkan siapa? Didengarkan manusia. Ya, ditimbang defense-nya. Ya, ditimbang narasi-narasi yang saling bertentangan. Ya, lalu ada judgment dari manusia. Ya, kalau kita kasih ke AI, AI itu mendengar argumennya sendiri aja nggak paham gitu ya, apalagi disuruh memahami nilai kemanusiaan ya, konteks sosial yang berubah ya, atau penderitaan kemanusiaan, kredibilitas, penyesalan atau vulnerability ya, eh, hal-hal yang membuat seorang manusia itu manusia dan patut didengarkan manusia lain, yaitu si hakim yang mengambilkan keputusan gitu ya. AI nggak bisa, dan hanya dengan hal itu saja AI tidak layak untuk duduk di bangku hakim gitu ya. Artikel itu tuh keras kontra gitu ya. Nah, cuman masalahnya kan kita menghadapi problem ekonomis ya, bahwa pengadilan juga harus efisien gitu misalnya ya. Terus apa selalu prosesnya lambat ya. Kapan-kapan kali solusi AI itu karena meringankan pekerjaan nanti secara pragmatis akan diadopsi juga ya. Nah, artikel itu mengingatkan kalau itu terjadi, yang terjadi adalah nanti ada lapisan masyarakat yang lebih lemah secara ekonomi, kasus dia selalu dilempar ke AI. Dia nggak dapat hak keadilan, hak didengarkan itu dia nggak dapat. Tapi kalau dari kalangan masyarakat menengah ke atas, punya backingan, punya modal, ya, punya kekuasaan ya, dia akan bisa membypass AI-nya terus insist ya supaya didengarkan oleh hakim dan pengadilan yang real gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya ya kalau ada praktek semacam itu menghasilkan diskriminasi lagi. Ya, karena efisiensi itu cenderung mendorong orang kepada pembedaan strata sosial ya, menghasilkan penindasan tersendiri tuh kalau kita nggak hati-hati ya. Jadi artikelnya dengan keras berusaha memproblematisasi ya approach AI di pengadilan. Nah, ya. Nah, mungkin sampai segitu dulu kali. Ada pertanyaan dulu nggak atau komentar? Ada yang tergelitik Bapak Ibu ingin dipertanyakan? At least dengan cepat Bapak Ibu familiarisasi dengan dilema-dilema terpenting kali yang dihadapi di persimpangan jalan sekarang ya. Jangan-jangan di gereja butuh solusi-solusi, walaupun Bapak Ibu nggak punya solusinya, tapi Bapak Ibu familiar dengan problemnya ya mungkin. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Saya Saya komen aja bukan. kali Pak. Oh, Oh iya, boleh boleh. Silakan, Bu silakan Yuliana Siul. dulu kali ya. saya sih nggak nanya, saya mau ini aja apa ngasih tanggapan karena gara-gara sebenarnya kemarin waktu komen apa itunya Melani tentang etika itu saya punya temen ya, temen sekolah. Dia itu pegang jabatan yang cukup salah satu tinggi tinggi lah, cukup tinggi di salah satu perusahaan besar di Singapura. Dia tuh pernah cerita ke saya, terakhir waktu ketemuan, dia tuh cerita kalau dia tuh ya memang secara sadar, secara conscious ya, di dalam bikin satu keputusan, keputusan bisnis loh ini di kantor, dia tuh benar-benar mikirin apakah keputusan ini akan mempengaruhi pekerjaan manusia. Karena dia kerja di perusahaan teknologi sih. Jadi menurut dia kalau memang ini ternyata kalau misalnya dia bikin keputusan ini dan ternyata ini akan mengurangi pekerjaan orang,
dia bisa memilih untuk nggak consider decision itu. Padahal mungkin secara apa secara profit, secara ya pokoknya untuk performance dan lain-lain bisa jadi itu keputusan yang lebih baik. Tapi memang ya dilema ya, maksudnya dia bilang nggak bisa sehitam putih itu sih. Tapi kalau misalnya beda, dia bilang bedanya cuma sedikit atau nggak ini, dia pasti akan memilih satu decision yang kasarnya nggak mengancam pekerjaan yang dilakuin orang gitu. Karena dia bilang nanti kalau semua diganti sama robot, mau dikemanain itu orang-orang. Ya itu ini aja sih Pak. Menurut saya menarik sih bisa punya pikiran seperti itu, gitu. Ya, thank you Bu Yelena. Mungkin merespon sedikit ya. Eh, di persimpangan jalan ini dengan AI ada saintis-saintis yang mulai berpikir kalau memang AI bisa menggantikan job manusia, alangkah baiknya karena kalau gitu manusia itu dikasih semacam universal basic salary aja. Terus dia bisa hidupnya itu yang lebih meaningful ya. Jangan cuman mensortir buah-buahan di supermarket atau apa. Dia dia kerjain yang bermakna buat dia. Mungkin itu kesedihan gitu ya, mungkin itu melukis, mungkin itu bermain musik, mungkin itu apa berteologi ya yang meaningful buat dia. Ya yang bisa robot atau AI aja terus masing-masing masyarakat dapat universal basic salary gitu. Nah, tapi seberapa itu bisa ya diimplementasi ya? Itu juga banyak pertanyaan ya karena masyarakat yang semacam itu kan kita kita nggak pernah punya ya dan apakah bisa ya manusia itu dilepaskan dari semacam aktivitas yang sifatnya pekerjaan dan memperoleh makna dari situ dengan cukup gitu ya karena ya ini mungkin penyakit kapitalisme juga ya bahwa kita tuh mendefinisikan makna hidup kita dan makna diri kita, identitas diri kita dari job. Ya karena kalau ditanya terutama orang Amerika sih, what do you do? Dia jawabnya bukan oh saya apa memaknai cinta untuk umat manusia atau apa. Enggak, dia dia bilangnya pekerjaan saya gitu ya sehingga makna hidup saya itu ada di pekerjaan. Tapi apa iya itu alternatif satu-satunya ya mengapproach kehidupan gitu ya. Kalau ditanya orang Prancis atau orang Eropa, dia mungkin nggak jawab pekerjaannya loh. Ya kalau ditanya apa yang kamu lakukan gitu ya. Tapi buat Amerika, typically Amerika kalau what do you do itu maksudnya adalah tanya 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 job kamu, bukan tanya panggilan kamu apa bukan. Nah jadi ada dilema tersendiri, ada solusi yang ditawarkan. Pak Leonardo bilang kayaknya mustahil. Maksudnya apa nih Pak mustahil? Ya itu Pak yang Pak Ian barusan ngomong. Universal basic salary itu ya. Iya, agak Iya. ya selain nggak kebayang kayaknya agak tidak mungkin Pak. Ya, sistem perpajakannya mungkin harus berubah kali ya, karena universal salary itu muncul muncul dari mana ya? Kalau memang itu katakanlah negara yang harus memprovide gitu ya, yang kayak di Indonesia itu nggak sanggup ya. Negara kapitalis yang kayak Amerika juga nggak bisa ya. Tapi kalau negara-negara yang semi sosialis, Eropa, Skandinavia mungkin punya peluang ya, tapi tetap masih banyak yang harus dinavigasi dan harus dijawab ya. Pak Barmen bilang utopia banget gitu ya. Nah, tapi kan AI itu sendiri memang disrupsinya gila-gilaan ya. Jadi mungkin saintis juga berusaha banting setir ya, membayangkan society yang mungkin nggak terbayang ya untuk zaman sekarang gitu. Saya mau Eh, ngomentarin dikit Pak. Iya, iya, Tadi soal bahasa AI ya. iya, Kayaknya kayaknya memang baru jadi masalah besar gitu ya kalau AI itu menyentuh dengan etika ya, kayaknya ya, dilema etika gitu. Kalau tadi soal catur dan segalanya, saya rasa sih nggak terlalu big trouble juga nggak sih Pak? Maksudnya selama AI itu misalnya selama jobnya mungkin itu entertainment gitu ya, kayak catur tadi atau lari atau bola lah atau apa, kayaknya nggak akan terlalu ngefek sih gitu. Cuman kayaknya nih kalau AI ini bersentuhan dengan etika nih yang baru mulai dipertanyakan gitu. iya. Mungkin komentarnya Pak Leonardo separuh benar sih. Yang termasuk takut ya ketar-ketir jobnya bakal amblas itu Hollywood zaman sekarang, karena orang udah nggak ke bioskop ya. Film di bioskop yang laku keras terakhir film-filmnya Tom Cruise doang kali karena dia membawa nama besar dari masa lalu ya. eh Apa Top Gun lah, Mission Impossible lah. Marvel aja udah lama ya nggak muncul film atau filmnya jelek-jelek lah ya. Mungkin pemodalnya juga udah mulai mulai kesulitannya. Jadi even di area seni ya yang dianggap bukan
tidak menghasilkan etika besar, menghasilkan problem juga sih karena menyentuh lapangan kerja ya, itu bisa menghasilkan goncangan ekonomi itu. Nah, di situ jadi muncul problem-problem etika juga ya. Tapi betul ya muara ujungnya problem etika itu sulit, cenderung nggak ada solusi mudah gitu ya, atau bahkan nggak ada solusi sama sekali. Oh, Pak Barmi bilang jangan bilang Marvel jelek loh, Pak. Pak Leo marah. Oh iya, iya, sorry ya Pak Leo. Mohon maaf. Iya, iya, tapi permasalahan-permasalahan etika termasuk serius dan teolog kan harusnya memecahkan persoalan etika ya. Jadi saya dengan penuh harapan menceritakan kisah-kisah ini buat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu come up dengan kreativitas solusi jawaban teologis itu. Pak Barmen tadi mau mengomentari itu yang akhirnya Bu Yulana duluan. Silakan, Pak. Eh, Sebenarnya sama persis kayak yang Pak Ihan ceritain sih. Tapi eh, seandainya ya kalau semua orang gitu, atau banyak orang punya virtue yang sama kayak temannya Ciul misalnya, ya mungkin dunia akan lebih baik gitu. Tapi kan, tapi kan masalahnya ngomongin AI, teknologi, kayaknya ujung-ujungnya ke keuntungan kapital dulu gitu. Bahkan gitu kalau saya tuh pernah punya pertanyaan eksistensial lah kalau jadi caregiver buat mama saya yang cancer ya. Pas mikir-mikir sebenarnya AI punya kemampuan sih, punya kemampuan nggak ya buat buat medical untuk penyakit-penyakit berat gitu. Eh, Harusnya sih bisa gitu, walaupun susah. Gitu. Tapi kok tampaknya semua yang berhubungan sama teknologi itu larinya ke ya itu keuntungan-keuntungan kapital yang sangat dia sekelas juga gitu, Iya, iya, yang kayak gitu-gitu. Kiranya. iya. Jadi kalau Bapak Ibu udah terlalu despair, saya harus kasih kisah alternatif ya. Jadi supaya kita nggak terlalu despair ya. Umat manusia itu udah menghadapi dilema ini juga misalnya dengan senjata nuklir. Ya senjata nuklir itu kalau jatuh ke tangan yang salah gimana ya. Dan mungkin sekarang ini perang Iran Amerika itu juga narasinya at least yang muncul ke media salah satunya itu ya, bahwa Iran itu nggak boleh punya senjata nuklir gitu ya. Karena begitu teknologi itu ada, problemnya adalah gimana dengan bad actors? Ya tentu setiap teknologi bisa untuk kebaikan, tapi kan kita nggak bisa mencegah orang pakai itu untuk sesuatu kejahatan gitu ya. Dan gimana cara mencegahnya? At least kita dari sejak Hiroshima dan Nagasaki ya berhasil menavigasi itu walaupun dengan ketidaksempurnaan lewat PBB atau apa yang banyak dikritisi juga nggak ngapa-ngapain dan nggak menghasilkan solusi yang bisa cukup baik karena Dewan Keamanannya ya itu aja gitu ya, big boss yang ngambil keputusan. Nah, tapi kita berhasil menghindar dari kehancuran umat manusia sih ya, sejauh ini begitu ya. Jadi jangan-jangan ada wisdom yang cukup juga untuk menavigasi kehancuran karena AI gitu ya. Jangan-jangan ya. Siapa tahu kita masih bisa gitu ya. Nah, saya lanjut ya ke dilema berikutnya. Ini Pak, terkait, ya, saya mau silakan nanggapin Pak. Bang Barman dikit juga ya. Saya Boleh. jadi kepikiran sih ya. Maksudnya kalau AI, saya sejauh ini sih saya nggak tahu nih ya. Seminimal-minimalnya kayaknya kalau kita maksudnya kalau dari dalam dunia medis menciptakan sebuah alat diagnosis gitu ya. Harusnya sih saya cukup yakin seminimal-minimalnya dokter Indonesia kalah lah semua ya. Malah dokter umumnya kalau cuma sekedar mendiagnosis gitu. Dan kayaknya itu kan helpful sekali ya. Dan maksudnya ngafalin obat dan semuanya itu kan itu AI banget tuh sebenarnya kalau kita mau bilang gitu. Cuma mungkin kalau udah sampai tahap tindakan ya, apalagi soal bersentuhan dengan tindakan gitu, mungkin itu akan sulit tuh. Tapi seminimal-minimalnya dari mendiagnosa gitu Pak ya, harusnya sih itu bisa sangat membuat apa ya, cepet. Jadi penanganannya itu bisa di stage awal, nggak perlu di stage akhir yang which is biasanya udah tinggal tunggu mati gitu ya. Tapi saya nggak tahu tuh, apakah memang udah diberlakukan ya minimal di negara yang lebih maju kali ya. Kalau di Indonesia sih saya nggak tahu ya. Cuman kayaknya sih belum gitu. Tapi nggak tahu nih Pak Ihan, apakah ada info soal itu juga Pak? Iya, kalau Bapak Ibu lihat recording yang lalu ya, yang saya forward ke grup WA, waktu pandemi itu ada university
South California kalau nggak salah ya. Itu memang mereka udah uji coba berapa lama, mesin X-ray dilengkapi dengan AI ya, dilatih ratusan ribu images, jadi bisa membedakan paru-paru yang sakit dan yang sehat ya dengan cukup akurat. Terus waktu lagi pandemi itu ada orang yang nggak punya simptom gitu ya, tapi dicek pakai AI, AI-nya bilang paru-parunya sakit. Terus baru dites COVID, ternyata memang COVID gitu ya. Jadi di dalam situasi-situasi yang memang dokter spesialis nggak ada, nggak tersedia, AI bisa sangat menolong ya untuk diagnosis cepat ya. Jadi cerita yang itu sih agak positif sih ya. Terus yang diharapkan orang juga dari segi ini ya, farmasi ya, bahwa kalau AI-nya ditumpahin paper, terus dia bisa predik ya dengan lebih baik ya, zat-zat mana yang potensial untuk obat ya. Itu akan meringankan uji klinis karena uji klinis sangat mahal ya, perlu perlu apa, orang percobaan yang mungkin sampai level ribuan di fase 3 dan sebagainya gitu ya. Makanya kalau uji klinis itu terlalu banyak zat yang unpredictable harus diuji klinis dan seterusnya, obat-obat cenderung mahal ya. Sehingga kalau ada fase awal yang lewat AI dulu terus direduksi zat-zat yang berpotensi jumlahnya, terus uji klinisnya lebih efisien gitu ya. Jangan-jangan harga-harga obat tuh bisa bisa lebih ditekan ya. Tapi pada realitasnya mungkin obat yang dihasilkan dari approach AI semacam itu sangat sedikit sih. Ya mungkin di bawah 1% kali zaman sekarang karena kita masih di tahap awal banget ya. Nah tapi kalau dengar recording yang lalu itu nuansanya memang agak positif ya. Sehingga bisa ada aspek-aspek kedokteran itu yang cenderung positif. Siang ini saya mau sajikan yang negatif. Sehingga nanti kita dengar lagi ya komentarnya Pak Leo ya. Gimana kalau dilemanya kayak gitu ya. Nah ini ya, yang pertama ya, persoalan ini ya, gimana ya kalau soal diagnosis aja ya. Katanya tadi secara cepat diakui kalau sampai tindakan itu kayaknya sulit ya, karena tetap butuh dokter lah ya. Nah ini papernya di Korean Journal of Pain ya, The Downsides of Artificial Intelligence in Healthcare. Ini ada satu paragraf yang saya kutip di sini ya. Papernya bilang eh, downside-nya yang paling jelas ya adalah kalau layanan kesehatan itu oleh AI, ada semacam relasi antara dokter sama pasien itu yang di apa menjadi hilang ya, karena sebenarnya antara pasien sama dokter itu suka atau nggak suka ada emotional bond ya. Saya kalau ke dokter tuh karena saya percaya sama dokternya ya, ada karena si dokter itu menghargai otonomi saya, confidentiality data kesehatan saya. Terus kalau ada apa, eh, tindakan apapun pengobatan ada informed consent ya, karena ada etika kedokteran kan yang harus harus dijaga ya. Nggak boleh saya tiba-tiba di operasi gitu aja tanpa saya diberi penjelasan itu tindakannya sebenarnya untuk apa, cukup terus saya tanda tangan ya atau anggota keluarga saya tanda tangan gitu ya bahwa menyetujui tindakan itu ya, langsung main potong aja gitu kan nggak boleh ya. Jadi ada trust semacam itu ya, ada apa, ada standar kesehatan yang sangat tinggi yang muncul ya, yang ini jadi hilang nih relasi antara dokter sama pasien gitu ya. Eh, dan itu kelemahan yang sangat berat ya di dalam estimasi jurnal ini, sehingga pada akhirnya mungkin untuk kasus-kasus yang semacam ini juga sebaiknya jangan ya, kata kata jurnalnya gitu ya. Nah ini tentu bisa ada berbagai pendapat ya. Kalau kalau soal mesin ronsen sih rata-rata orang menerima ya kalau itu menolong. Tapi selalu mungkin mesin ronsen zaman sekarang kalau dijual jual bersama AI-nya juga sih kali ya, equip. Tapi ujung-ujungnya yang menandatangani surat apapun yang keluar dari rumah sakit tetap dokter. Ya kan nggak boleh ya kalau cuman sekedar mesin doang terus ini ya. Nanti siapa yang bertanggung jawab kan terhadap apa hasil diagnosis itu gitu ya. Terus untuk bacanya orang suruh baca, bawa ronsennya ke dokter lagi juga gitu ya. Jadi ada kehati-hatian tertentu sih yang sebenarnya di dalam prakteknya nggak melepas ke AI sepenuhnya ya. Dan artikel ini mengkonfirmasi ya tendensi itu. Jangan AI sepenuhnya karena ada trust itu loh antara dokter sama pasien yang kita nggak boleh kompromikan gitu ya. Nah, terus kalau Pak Leo mungkin akan bertanya lagi ya, seperti biasa kan ini ya, nggak puas ya. Eh, Pak Leo akan tanya, loh tapi kalau cuman ngobrol-ngobrol sama ChatGPT gitu ya, nanya-nanya, ini saya ada simptom ini, simptom itu, terus diagnosis awal, bukannya sangat menolong gitu ya, hal yang semacam itu ya.
Nah, ada lagi nih artikel berikutnya. Ya, kalau kita lihat ya, dilema berikutnya ya tentang approach yang semacam itu ya. Ini muncul di artikelnya di BBC ya. Judul artikelnya sih cukup alarming juga ya. AI chatbots pose dangerous risk ya when giving medical advice. Study suggest ya. Jadi ada percobaannya, ada orang dibagi beberapa kelompok, terus disuruh minta nasihat ke AI, nasihat kesehatan gitu ya. Terus diamati, diobservasi apa yang terjadi ya. Gimana approach-nya orang kalau prompting AI minta nasihat kesehatan ya. Nah, di dalam observasinya ya, mereka bilang biasanya orang nggak tahu apa yang harus ditanya. Loh, dia bukan dokter ya kan? Kalau dokter kan punya approach, punya hipotesis karena trainingnya dia. Jadi kalau kita ke dokter tuh, si dokter tanyanya nggak sembarangan ya. Nggak cuma tanya, anak kamu ada berapa gitu. Nggak gitu ya, dia tanya apa sakitnya di mana. Terus bahkan dia pegang sendiri gitu ya. Kan kalau apa onsite diagnosisnya dia memang harus berusaha mengkonfirmasi ya secara fisik ya apa yang terjadi gitu ya, nggak cuma sekedar pasiennya batuk-batuk sakit suruh buka mulut terus dilihat ya ada inflamasi atau enggak kan gitu ya. Nah kalau orang awam disuruh bertanya sama AI, dia mau tanya apa dia juga nggak tahu karena dia repertuar proses diagnosisnya kayak gimana dia juga nggak tahu ya, penyakit apa aja yang ada di literatur dia nggak tahu juga, jadi bertanyanya aja nggak bisa dan nggak punya sensitivitas bahwa AI itu kalau kata itu dirubah sedikit ya, ada variasi dikit, nanti jawabannya bisa bisa beda dan kadang kalau bisa beda jauh ya tergantung seberapa halusinasi nanti AI-nya gitu ya. Jadi apa agak risky ya membiarkan orang awam bertanya sendiri ke AI. Nanti dia self diagnosis yang sok tahu gitu ya. Terus nanti kalau dia memutuskan untuk self medication gitu ya malah membahayakan dirinya sendiri gitu ya. Lalu juga kalau orang bertanya sama AI ya, biasanya menurut artikel ini orang tuh bertahap ya. Waktu dia memberi informasi gradual karena dia nggak bisa menilai juga informasi mana yang penting ya. Simptom mana sih sebenarnya yang saling berhubungan dengan penyakit tertentu ya. Jadi ada yang disebut, ada yang nggak disebut ya. Yang pasti nggak nyebut semua gitu ya. Terus kalau AI-nya bilang, oh kalau untuk simptom kamu ada 3 kemungkinan ini. Nah terus orangnya juga bukan dokter. Ya dia nggak bisa menilai yang mana yang masuk akal kalau dikasih 3 pilihannya. Jadi ujung-ujungnya bahayanya lebih banyak gitu. Katanya artikel ini ya. Jadi mendiscourage juga. Dan juga ada kasus-kasus yang muncul ya. Orang itu jadi terobsesi karena didera anxiety ya. Misalnya kalau orang bertanya sama AI terus tahu-tahu dibilang diagnosisnya cancer gitu ya. Kalaupun dia ke dokter terus ternyata di apa diklarifikasi ya mungkin dengan tes-tes yang lebih lebih serius ya, oh enggak kamu bukan sebenarnya gitu ya, tapi anxiety dia udah tumbuh ya terus dia dengan obsesif misalnya tanya ke AI terus ya kalau ada sedikit simptom yang dia rasa membahayakan atau apa ya nanti dia jadi ini ya anxiety disorder atau depresif atau apa muncul karena bergaulnya terlalu dekat sama AI terus terlalu khawatir karena ada trauma itu tadi ya pernah didiagnosis salah gitu misalnya dan terminal illness gitu. Ya jadi dengan apa kasus-kasus dan risiko semacam itu banyak juga artikel yang mengangkat dilematisnya layanan AI untuk kesehatan. Nah sekarang karena nggak setiap kali di kelas kita ada dokter, kita bisa dengar nih komentar dokternya nih. Pak Leo gimana Pak? Iya susah juga sih Pak ya. Cuma kalau yang emosional ya Pak ya, menurut saya, ya saya sih setuju sih. Idealnya memang begitu ya. Cuman faktanya kalau dilihat ya, eh, banyak pasien sama dokter yang akhirnya menempatkan itu di posisi kesekian Pak sebenarnya. Kebanding punya bond dan relasi emosional dengan dokter pasien ya. Itu tuh kayaknya yang penting sembuh gitu. Karena ya nggak tahu ya pada akhirnya kayak mungkin kalau tujuan akhirnya nggak sembuh tapi cuman sekedarnya dokter baik menjelaskannya bagus dan semua nggak balik lagi tuh kayaknya. Begitu ya masa sih? Well ya nggak semua kali Pak ya. Cuman mostly sih seperti itu gitu. Terus kalau yang kalau yang kalau yang kedua gitu ya. Dan mungkin karena saya juga ngelihat beberapa faktanya dokter nggak seperti itu kali ya. Banyak dokter yang
Di depan doang baik, tapi maksudnya di belakang tuh nggak kayak gitu. Apalagi kalau kita udah masuk di belakang kamar operasi ketika semua pasien udah terbius gitu ya. Oh. Pertanyaannya apakah etika tuh masih ada gitu. eh Banyak kasus-kasus yang parah juga sih sebenarnya. Hmm. Hmm. Harusnya ngebuka kepala sebelah kanan, sebelah sini, temporal kanan, tapi salah lihat X-ray, ngebuka temporal kiri. Itu tuh menurut saya ya nggak tahu ya. Tapi mungkin juga karena keresahan saya juga datang karena banyak dokter Indonesia yang goblok-goblok kali Pak ya. Saya juga bingung ya. Maksudnya, Ini ad jadi mungkin hominem nih kalau tahu-tahu nih. iya, tahu. Kayaknya Tapi mohon maaf Pak karena agak tahu dapurnya gitu ya. iya, iya, iya. Dan maksudnya relasi pasien dokter tuh kayaknya cuman berapa dokter doang deh, Pak, yang megang itu gitu ya. Pas jadi koas juga kan ngeliat gitu perseptor-perseptor yang melakukan itu dan yang nggak melakukan itu dan kalau Iya, saya coba hitung sih kayaknya banyak kan yang nggak melakukan gitu ya. iya, iya, iya. Faktanya seperti itu gitu. Dan kalau misalnya AI untuk diagnosis ya, ya memang kalau misalnya orang awam yang orang awam yang nulis sendiri gitu ya kayak nulis esai gitu ya tentang keluhannya mungkin mungkin agak sulit gitu. Eh, tapi kalau misalnya dibikin sebuah AI yang lebih user friendly gitu bisa nggak Pak? Maksudnya jadi dia bertindak sebagai dokter yang bertanya. Jadi AI-nya itu ditrain bukan untuk menganamnesis gitu Pak. Iya, Jadi iya. AI-nya yang ditrain untuk punya kepala dokter umum gitu. Jadi Hmm. dimulai dengan pertanyaan, kalau dia nggak tahu ya bisa dikasih option mungkin atau apa. Jadi kan kalau ada cerita yang tidak, yang namanya anamnesis kan juga kayak gitu ya. Hmm. Pasien datang, dokter juga, kita juga nggak tahu dia sakit apa. Pertama pasti kita tanya gejalanya apa, baru habis itu kita tanya lanjutan. Cuma kan apakah bisa gitu ya sampai ke arah sana gitu. Bisa, bisa. Nah, kalau bisa sampai ke arah sana, bahwa AI-nya itu yang berperan sebagai dokter umum untuk mendiagnosa gitu, harusnya ya mungkin agak lebih complicated, tapi saya rasa mungkin masih masih mungkin gitu ya Pak ya. Cuma apakah 100% pasti berhasil ya nggak tahu juga sih ya. Karena memang saya juga setuju banyak banget kecenderungan AI dan Google tuh overdiagnosis ya Pak ya Hmm. untuk gejala yang ditanya, maksudnya yang mereka input gitu. Itu juga yang sebenarnya kadang-kadang susah juga menjelaskan ke pasien kalau pas ya mungkin waktu saya koas sih belum terlalu gila AI ya. Kan sekarang-sekarang kalau orang nanya tuh bisa kayak, kok lu bisa mikir langsung ke sana gitu. Padahal cara berpikir kita biasanya, tunggu dulu gitu. Banyak Iya. diagnosa yang persentasenya lebih besar dibanding apa yang lu pikir gitu ya. Tapi ya itu real juga sih. Bahwa mereka suka tiba-tiba langsung overdiagnose ke satu diagnosa yang agak parah dan rumit gitu ya. Karena data trainingnya tampaknya data-data yang heboh itu ya yang lebih lebih banyak gitu ya. Karena kan kalau Hmm. nggak heboh ya ngapain kita bahas terlalu banyak di paper atau apa kan. Terus kalau dia Bener makan juga sih. datanya kayak gitu, dia jadi oversensitif ya diagnosisnya ya. Mm-mm. Nah, soal-soal trust atau bond itu ya, bahwa banyak dokter mungkin yang nggak mengembangkan sih, mungkin iya ya dokter itu kan udah apa sangat stressful ya, didera apa shift malam pagi nggak bisa tidur gitu-gitu ya. Nah, tapi dari sisi pasien ya, pasien itu mungkin tidak secara sadar mengembangkan trustnya sendiri karena gimana rasanya sih apa, mempercayakan diri sama orang lain gitu ya di kalau di dalam kasus yang berat mempercayakan nyawa, di dalam kasus yang kurang berat ya mempercayakan badannya dia lah ke dokter ini gitu ya. Eh, Kalau orang-orang yang military yang masuk ke medan perang sama-sama itu kan pas balik dari medan perang juga kadang-kadang ada keretakan di keluarganya karena dia tuh merasa soulmate sama teman-teman satu pasukannya karena hidup mati sama mereka loh. Dan mereka itu yang bisa memahami ya makna kehidupannya sebenarnya. Kalau kalau orang-orang di rumah yang nggak pernah masuk perang tuh nggak bisa paham gitu. Jadi PTSD-nya itu kadang-kadang bernuansa yang kayak gitu karena simply kita udah pernah mempercayakan kehidupan kita ke yang lain. Gitu ya. Ke dokter juga gitu. Dokternya sih biasa-biasa aja ya, nggak ada perasaan apa-apa. Pasiennya sepenuh hati gitu misalnya ya. Jadi ini cinta sepihak gitu ya. Terus kalau diganti AI, nanti jatuh cintanya sama AI gitu ya karena oh AI-nya ini berkhasiat gitu. Ya nggak tahu ya itu fenomena berikutnya kali yang jadi dilema. Ini Pak Barmen atau Bu Ilana duluan ya tadi ya? Tapi terakhir Pak Barmen Main berarti dulu, Bu main dulu. Pak Barmen ya, Pak Barmen silakan Pak. Ya Pak Barmen angkat tangan nih.
Atau salah angkat ya tangannya? Atau bener? Kayaknya dia ada error kali ya. Masih mute. Bang Barmen. Monitor nggak, Pak Barmen? Halo, 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 Iya, kedengeran nggak? kedengeran, kedengeran. Oh, iya, saya tuh masih yakin, masih optimis bahwa manusia itu akan selalu jadi sentral gitu karena kompleksitasnya, terus juga kayak Pak Ihan bilang bahwa manusia butuh relasional, butuh trust gitu. Ini beneran baru saya alami tadi malam. Jadi kan istri saya itu 2 hari sakit gitu. Nah, yang pertama saya lakukan itu saya cek ChatGPT gitu, cek AI gitu untuk melihat simptom-simptom yang general gitu. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Terus saya chat Leo gitu. Saya kasih ini istri saya begini begini begini. Terus Leo kasih tuh analisanya. Nah, habis Leo kasih analisanya, terus biasanya ke rumah sakit. Gitu. Maksudnya kombinasi ketiga hal itu antara saya butuh trust, juga butuh merit, juga butuh orang yang expert, itu tuh mempengaruhi. Jadi kalau misalnya balik ke case tadi orang-orang yang dikasih lepas langsung AI, sebenarnya memang bahaya. Tapi seandainya manusia dididik dulu gitu, misalnya kayak saya gitu, saya tahu bahwa ketika AI itu ngasih analisa-analisa yang ekstrem, saya tahu itu udah bagian dari pemetaan datanya gitu. Saya nggak akan terima itu mentah-mentah. Saya melihat simptomnya, terus saya tanya Leo sebagai orang yang saya trust, terus saya ke rumah sakit sebagai bentuk meritokrasi saya bahwa saya percaya sama expert gitu. Nah, kombinasi ketiganya buat saya jadi suatu yang baik gitu. Analisa keluar, hasil tes darah keluar, terus kita pulang deh udah gitu. Thank you. Oh, iya, iya. Tapi tetap berarti jangan AI doang ya, dan AI doang memang agak riskan begitu ya. Mhm. Jadi kuncinya kalau jawaban Pak Barman itu literasi itu. Tapi literasi juga bukan hal mudah ya untuk di semua lapisan masyarakat ada ya. Jadi tetap apa ada dilema kesulitan tersendiri sih supaya literasinya nyebar ya. Dan mungkin tugasnya teolog atau apa agamawan di tengah-tengah komunitasnya menyediakan literasi itu juga sih. Oke. Bu Yuliana, apakah monitor? eh saya jadi kepikiran aja sih Pak, mungkin memang tergantung situasi juga ya, nggak bisa disamain kan pendekatan dengan dokter, tergantung kondisi penyakitnya juga. Kalau mungkin kalau ringan-ringan memang bisa didiagnosa oleh AI itu masih aman. Kalau udah yang levelnya berat juga kan itu pasti memang biar gimana pun masih butuh human touch, butuh dokter yang bisa lebih dipercaya gitu. Terus sama mungkin sama satu lagi juga tergantung dari ini ya tingkat ekonomi juga ya. Semakin orang yang berada, dokternya juga kan biasanya semakin baik, semakin atentif gitu. Walaupun sakitnya cuma sakit biasa, tapi ya makanya itu tergantung ininya juga sih. Memang kapitalisme ya pada akhirnya. Iya, tergantung kelas masyarakatnya ya. Kalau punya teman dokter yang bisa di WA gitu aja, wah itu memang masyarakat elit ya jadinya ya. Nah, kita termasuk elit dong ya di sini punya Iya, dokter pribadi buat Pak Barmen konsultasi. elit. Iya, iya dan hal kayak gitu memang jadi bisa diskriminatif ya kalau kalau apa perbedaan kelas masyarakat itu menghasilkan ini ya apa perlakuan yang berbeda ya. Jadi ada potensi itu juga sih yang kita terus-menerus harus waspada ya. Pak Yuda, silakan Pak. Iya, tadi saya ini sih tertarik soal inti kalau dari tadi kan soal dokter, soal yang lain tuh ada aspek relasional yang nggak bisa digantikan gitu ya dari AI ke manusia dengan manusia gitu. Jadi menurut saya itu saya setuju sih. Cuma saya tiba-tiba ingat ketika saya dulu masih kerja, saya kan kerja di intinya perusahaan ini bikin semacam dia nilai-nilai emosi manusia. Jadi memang tujuannya waktu itu di Jepang customer service. Jadi AI ini dibikin untuk menilai bagaimana customer service dan klien yang diajak ngomong ini merespon gitu. Nah, dari sini dilihat bagaimana dilihat bagaimana si customer service atau klien ini saling merespon
dari situ baru menolong para manajernya untuk kasih nih orang capai KPI apa enggak, standar penilaiannya di situ gitu. Cuman kan dari sini saya jadi kepikir, jadi ini eh, merubah, maksudnya bahkan manusia pun relasinya bisa dinilai lewat AI kayak gitu. Jadi saya kepikir sih, jadi standar relasi itu oke apa enggak antara manusia dengan manusia itu, berarti itu pun perlu perlu di solve untuk kayak kita masih butuh manusia untuk menangani manusia karena ada standar-standar relasional yang ini universal, mungkin kalau ada yang universal gitu, universal untuk dibilang ini kita AI nggak bisa gantikan kayak gitu sih ya. Saya keinget waktu kerja kayak gitu soalnya. Tapi maksudnya Pak Yuda adalah kalau emosi itu bisa diemulasikan atau diobservasi oleh AI, berarti bisa tergantikan relasi itu ya, atau at least Iya. seolah-olah orangnya secara simulatif mengalami relasi itu padahal bukan gitu ya. Iya, karena emosinya sendiri, oh ini oke nih, nyata bisa meredam amarah klien misalnya waktu itu segitu. Hmm. Oh berarti ya udah kita kalau misalnya sedemikian di program canggih, ya udah bikin AI yang dengan data tersebut lagi marah, oh ini efektif berapa persen bisa meredam amarah kayak gitu-gitu. Iya, jadi ide semacam ini ya di 5-6 tahun yang lalu udah dicoba di military Amerika, terutama untuk PTSD ya, bahwa ada webcam orang di sensing seberapa dia depres atau apa waktu lagi apa sesi konseling gitu ya, dan itu eh, diharapkan menolong gitu ya. eh dan mahasiswa saya juga semester yang lalu ada ya yang mengembangkan open computer vision ya, bisa memetakan titik-titik di wajah. Terus kan ada micro expression lah yang orang marah sama orang happy atau nggak happy atau apa, bisa dibedakan dari letak titik-titik di wajahnya yang bisa disensor itu ya, dan dia mengklaim bisa mendeteksi lah 6 jenis emosi dengan akurasi mungkin sekitar 60-70% gitu ya. Tapi bahwa jalan ke arah itu ada dan bisa seorang mahasiswa S1 itu mengimplementasi sistemnya ya. Ya memang iya tuh. Ya sehingga prospek bahwa nanti anak cucu kita jatuh cinta sama AI ya, eh, jangan-jangan real terus jadi ini ya, terutama kalau relasi antar manusia jadi dingin gitu ya. Terus ya udah mendingan sama AI aja karena AI ini yang memahami saya begitu ya, apa adanya dan menerima saya begitu. Sedangkan manusia lain itu nggak bisa gitu ya. Iya. Pak Leonardo gimana Pak? Iya, mau ngelanjutin dikit aja sih Pak tadi. Maksudnya mungkin tadi kesannya saya terlalu sentimen dengan sistem bobrok kedokteran gitu kali ya. Ingin sedikit memperbaiki lah Pak. Saya kan juga mana tahu lagi ya alumninya UPH, jadi kayak kebayang ini siapa nih dokternya Waduh, gitu. nyebut semua Enggak lah ya. merek sekarang nih untuk Enggak membagi lah dosa Pak. Pak. Kan kebetulan kan karena Pak Ian UPH juga gitu. Ya tapi maksudnya tapi terlepas dari sentimen, maksudnya tadi yang kesannya ada gitu Pak ya. Tapi mungkin berarti ya saya juga melihat ya ya memang dilematik sih tadi ya, apalagi yang Pak Ian ngomong gitu. Apakah mungkin berarti solusinya adalah mencoba menggalakkan penggunaan AI itu bukan untuk masyarakat luas ya, tapi maksudnya mentrain dokter-dokter umum ini untuk mengefektifkan penggunaan AI di dalam prakteknya gitu kali ya. Kayaknya itu lebih baik gitu karena mungkin tadi kebutuhan relasi apa dokter patient relation tetap ada gitu ya. Tapi mencegah kebodohan dokter-dokter kita juga gitu untuk melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Oh iya, jadi AI-nya bisa diposisikan untuk jadi trainer atau coach begitu ya. Mungkin lebih bermanfaat gitu maksudnya ya. Iya, banyak ruang gerak ya sebenarnya ya, asal kita nggak terjebak ke dalam apa eh dorongan-dorongan untuk keuntungan jangka pendek yang terlalu cepat ya. Sebenarnya sih mungkin masa depan kita nggak terlampau suram sih, mungkin ya. Ini ada satu dilema lagi ya. Ini cukup baru ini. April 2026 juga. Mungkin Bapak Ibu juga dengar ya. eh Anthropic itu yang perusahaan yang punyanya Cloud ya, mengembangkan sistem yang mereka beri nama Mythos. Sistemnya itu bisa menganalisis ke security dari apa koneksi internet ya, jadi cyber security. Terus bisa melakukan identifikasi terhadap lobang-lobang security ya,
dan bahkan merancang cara untuk mengeksploitasi kalau ada kelemahan security itu. Ya, terus mereka akan uji coba nih si Anthropic-nya. Terus mereka sendiri kaget ya dengan kemampuan apa mitosnya itu untuk menghasilkan serangan-serangan yang pada apa sistem-sistem yang udah diwarisi banyak ya karena udah jadi klasik gitu ya. Sehingga Anthropic-nya ini mengurungkan niat untuk rilis sistemnya ini ya dan menunda terus mengajak ngumpul big tech dulu supaya dirilisnya ke perusahaan-perusahaan teknologi dulu ya sehingga bisa menggunakannya untuk menutup lubang-lubang security-nya dulu karena si Anthropic-nya jadi takut bahwa nanti sistem ekonomi, banking, apa yang mengandalkan komputer itu karena terlalu gampang ya dieksploitasi oleh AI nanti lubang-lubang security-nya nanti goncang dunia kita karena ternyata apa lubang security itu terlampau banyak gitu dan AI itu terlampau cerdas ya untuk mengidentifikasi dan memanfaatkannya gitu. Nah, ini ada analis sosial Tom Friedman nulis artikel di New York Times ya tentang ini ya tentang Anthropic ini bilang bahwa apa sebenarnya Anthropic itu menunda ya merilis AI-nya itu satu warning keras betapa ini bahaya ini sebenarnya nyata ya sampai mereka menunda rilisnya terus berusaha ngelepas dulu ke big tech ya untuk menanggulangi kemungkinan bad actors ya karena bisa bisa jadi kacau ya semua sistem banking atau sistem-sistem sensitif di dunia kalau sampai kena hack semua gitu ya. Nah, ini semacam wisdom senjata nuklir itu Pak Barmen ya yang ditunjukkan oleh Anthropic ya. Eh mungkin bedanya adalah waktu Hiroshima dan Nagasaki itu yang ngambil keputusan itu adalah jenderal-jenderal pemerintah Amerika ya. Si saintisnya habis bikin mungkin kalau Bapak Ibu nonton film Oppenheimer mungkin agak ngeri juga ya. Ini mau dipakai oleh siapa dan kota mana yang bakal dibom ya karena tetap bisa mengerikan kan orang nggak tahu ya seberapa ini ya kehancuran yang bisa terjadi ya dari bom atom dan memang devastating ya. Mungkin sih tetap ada penyesalan gitu ya. Tapi yang mutusin pemerintah. Nah, sekarang big tech yang mutusin ya mau holding teknologinya atau enggak gitu ya. Nah, masalahnya kalau satu big tech punya nilai etika tinggi dan berusaha menghindari kehancuran dunia, gimana kalau big tech atau pemerintah yang lain kagak gitu ya. Misalnya ya, bad actors itu kan sulit di ini ya, sulit diramal dan sulit dikendalikan ya kalau bad actors itu ada terus memanfaatkan AI-nya apa dunia kita nggak hancur betulan gitu misalnya ya. Terus kalau sistem banking kita hancur betulan nanti berapa banyak korbannya gitu ya. Mungkin orang-orang yang takut sekarang juga Bitcoin kali ya. Jadi Bitcoin itu kalau diserang sama mitos itu seberapa ya dan baik pihak swasta, perorangan, perusahaan besar banyak juga yang udah main cryptocurrency dan menggantungkan diri ke sana gitu ya. Jadi kehancuran ekonomi yang agak masif itu bisa menyeret semua orang ya ke dalam jurang yang kita takut yang melihat ke dalamnya gitu ya. Nah, jadi ada dilema yang real ini, at least di dalam kasusnya Anthropic mitos ini berusaha dihindari gitu ya. Tapi artinya gini, cepat atau lambat perusahaan AI yang lain mungkin akan sampai kepada teknologi yang sama. Ya, karena kan agak well known ya, dan perusahaan teknologinya nggak cuma satu nih yang main AI. Waktu zaman pengembangan bom atom kan juga gitu ya. eh, Manhattan Project itu yang di Amerika itu, yang ahli-ahli fisikanya juga tahu. Ini orang Jerman, fisikawan mana juga tahu sebenarnya membuat bom atom itu gimana caranya. Tinggal siapa yang lebih cepat aja ya memurnikan materialnya itu, terus bisa bisa menghasilkan bom atom yang fungsional begitu ya. Tinggal siapa yang duluan aja, terus siapa yang kena bom gitu ya, dan bomnya jatuh di mana gitu ya. Nah, ini mirip ya kita di dalam kondisi yang sama at least Anthropic menghindar ya dari kehancuran internet, tapi terus perusahaan lain nanti kalau beruntung kita mengikuti jejak ini juga ya, terus eh, kita akan berakhir dengan dunia yang bukan cuman hackersnya pakai AI, tapi security-nya pakai AI juga ya, sehingga AI lawan AI bisa bisa berimbang lah begitu ya. Tapi kalau cuman salah satu pihak dan bad actors itu yang menguasai, nanti kita didominasi oleh oleh kejahatan agak agak susah payah kita gitu ya.
Nah, itu malapetaka terakhir tuh yang masih baru ya, yang berusaha dihindari ya oleh para teknologis. Sekarang kalau kita baca ini ya, teks kita ya, dan karena material yang siang ini lebih lebih pesimistis dan lebih realistis terhadap AI-nya ya, lebih banyak dilema. Mungkin teks ini jadi lebih lebih powerful ya, mengingatkan kita lagi, jangan-jangan integrasinya jadi lebih lebih natural ya. Bagaimana memakai AI yang tidak diskriminatif gitu ya, karena kekuatan dari ayat ini adalah no longer a slave but a beloved brother begitu ya. Lalu juga ada ayat Galatia 3:28 ini ya, yang sebenarnya juga udah powerful dari awal ya, bahwa di dalam Kristus itu tidak ada Yunani, tidak ada Yahudi, tidak ada slave atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Cuma mungkin fakta ketidaknyamanannya adalah perbudakan masih terus sampai abad ke-19. Diskriminasi terhadap wanita masih terjadi di belahan-belahan dunia tertentu ya. Dan bahkan sampai zaman modern ini juga berakhirnya diskriminasi itu. Dan tetap ada komunitas agama yang memanfaatkan superioritas atau dominasi tertentu menjustifikasi dengan ayat-ayat suci begitu ya. Jadi ini problem yang real yang butuh eksegese dan dekonstruksi dan tafsir mutakhir ya untuk menjadikan ini menjadi penghayatan spiritualitas kita gitu ya. Nah, jadi ini semacam take away ya dari AI dilemmas kita ya. Eh, kita selalu terdorong ya, terutama kalau kita menghayati postingannya Bu Melani ya soal kapitalisme digital ya, bahwa kita selalu terdorong untuk efisiensi tapi mengesampingkan humanity ya. Kita terdorong untuk punya kontrol ya, karena kontrol menghasilkan keamanan, tapi responsibility itu gimana ya? Kita menyikapi manusia itu sebagai data ya, tapi dignity, harga diri kemanusiaan itu tempatnya ada di mana gitu ya. Harusnya AI itu justru dimanfaatkan untuk mengkonfirmasi humanity, responsibility, dan dignity kemanusiaan. Tapi sanggupkah manusia ya menghindari jebakan-jebakannya dan memakai AI secara benar? Nah, ini ada sumbangan dari Martin Heidegger ya. Dia filsuf Jerman ya, filsuf eksistensialis fenomenologis ya. Dia ada satu karya tentang teknologi begitu ya. Sebenarnya teknologi yang dihadapi ya teknologi zaman modern ya, belum AI gitu ya, masih di era yang lalu ya. Tapi dia udah mengingatkan ya bahwa eh, teknologi kita itu yang kita pakai bukan cuma sekedar tempelan ya. Jadi istilahnya Heidegger itu Gestell. Mungkin kalau kita mau terjemahkan itu framing ya. Jadi Heidegger itu bilang kalau kita mendekati pertanian ya, tanah sebagai seorang petani, modalnya tangan sama cangkul, kita akan merasa pertanian itu dan tanah itu harus dirawat. Ya, jadi peralatan kita itu akan menentukan postur kita. Tapi kalau kita menghadapi pertanian itu dengan peralatan pertanian modern, kita gestelnya itu framingnya adalah eh, tanah itu sesuatu resource yang kita harus eksploitasi dengan efisien. Produktivitas itu framing gestel kita gitu ya. Jadi teknologi itu bukan cuma tools kata Heidegger ya. Teknologi itu bahkan kalaupun kita tempel-tempel dan merasa bahwa di dalam analisis integrasi kita itu cuma tempelan, tapi teknologi itu menggeser gestel kita, menggeser framing kita gitu. Kalau kita posturnya AI dan cuma melihat dari sisi teknologinya gitu aja, kita akan melihat semua manusia itu basically data kok. Ya, basically perlu kita efisiensikan manusia itu gitu ya. Padahal efisiensi itu bukan bukan humanity begitu ya. Bahkan kalau maksim kita tujuan utama kita adalah efisiensi, maka mungkin yang kita hasilkan bukan efisiensi tapi fatigue ya, dan fatigue itu bukan efisiensi gitu ya. Jadi kita bahkan melanggar kriteria kita sendiri kalau kriteria kita sendiri murni satu-satunya efisiensi doang ya. Jadi pada saat kita obsesif mencari cinta, kita nggak menemukan cinta, tapi kita menemukan egoisme gitu ya. Tapi kalau kita bisa melepaskan diri kita sendiri, di saat itulah bahkan mungkin kita menemukan cinta gitu ya. Mungkin gitu maunya maunya Heidegger ya.
Yang ironi adalah Heidegger itu terkenal karena dia mendukung Hitler. Ya, jadi dia orang Jerman asli, dia ngajar di Freiburg ya, profesornya sendiri Edmund Husserl itu orang Yahudi. Terus dicopot jadi rektor, digantikan oleh Heidegger, terus dia jadi rektor gitu ya. Jadi sulit juga ya, karena rupanya pemikiran yang begitu tajam dan hebat itu lahir dari jiwa yang juga kompleks begitu ya. Padahal pacarnya Heidegger itu ini orang orang Yahudi juga, filsuf yang lain namanya Hannah Arendt ya, itu cerdas luar biasa orang Yahudi, selingkuhannya Martin Heidegger ya. Jadi itu mahasiswanya si Heidegger sih. Jadi susah ya, banyak ironi-ironi ya, tapi ketajaman Heidegger sih ya masih dipelajari sampai sekarang. Cuman memang integrated life itu sulitnya luar biasa ya. Tapi kan itu cita-cita Bapak Ibu ya, jadi mari kita hadapi kesulitannya bersama-sama. Ada komentar, pertanyaan? Nah, jadi minggu depan kalau Bapak Ibu tulis di forum ya, mendekati dari sisi Filemonnya ya, dari argumen biblikanya, terus mencoba menghadapi ini mungkin bisa cukup produktif karena apa nuansa teknologinya penuh dilema dan bisa cenderung apa realistis pesimis nih siang ini ya. Tapi siapa tahu Bapak Ibu bisa menghasilkan juga harapan-harapan teologis ya karena apa yang apokaliptis itu ya, yang melihat kehancuran dunia itu kadang-kadang dilandasi oleh harapan bahwa ada kehidupan baru ya yang bisa dimuncul ya dari kehancuran yang kita lihat di depan mata itu ya. Karena biji sesawi itu kalau tidak jatuh ke tanah dan mati tidak bisa jadi kehidupan ya. Kadang-kadang nuansanya apokaliptik itu kayak gitu ya. Jadi siapa tahu Bapak Ibu bisa juga menangkap keindahan itu ya terus nulis. Siapa tahu bisa ya, dicoba aja. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa karena kan integrasi emang susah ya. Kalau gagal ya normal ya. Makin banyak gagal makin bagus ya. Iya, ada komentar, pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak cukup berarti untuk hari ini penderitaan kita cukuplah sehari untuk sehari ya. Kita sampai di sini. Nanti Bapak Ibu ngerjain tugasnya lagi. Terus nanti kita ketemu minggu depan lagi online lagi ya. Karena nggak ada debat. Tapi 2 minggu lagi kita ketemu onsite lagi. Mudah-mudahan semua bisa gabung kalau onsite ya. Kadang onsite lebih seru juga sih.